Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita yang kedua kemarin ini kita sudah membahas materi pengantar teknologi digital. Pada kesempatan ini saya akan mereview kembali dari slide yang pertama sampai nanti slide akhir, dan untuk seterusnya video ini akan kita gunakan untuk pertemuan kedua dan pertemuan ketiga di perkuliahan kita. Oke, kita mulai saja. Pengantar teknologi digital. Teknologi merupakan salah satu hal yang menyebabkan banyak perubahan dalam kehidupan ini, terutama dalam aspek gaya hidup manusia. Iya, benar juga. Teknologi itu mempengaruhi lifestyle. Betul. Tidak bisa kita pungkiri. Nah, contohnya handphone saja contohnya ya. Sekarang Anda pakai merek ini, nah bulan depan keluar handphone keluaran baru, Anda beralih ke sini. Padahal handphone yang lama Anda sebetulnya masih layak Anda gunakan. Nah, begitulah teknologi mempengaruhi gaya hidup kita. Ya. Nah, oke. Dalam perkembangan teknologi, para pakar membagi perkembangan teknologi menjadi dua. Yang pertama adalah analog dan yang kedua adalah digital. Analog muncul lebih dahulu dalam perkembangan teknologi, sedangkan digital adalah buah dari inovasi teknologi yang dilakukan oleh para pemikir. Jadi, teknologi digital ini cikal bakalnya adalah teknologi analog. Begitu. Hampir semua jenis teknologi dari berbagai perangkat yang kita gunakan pasti akan berhubungan dengan yang namanya analog dan digital. Karena teknologi yang sudah menggunakan konsep digital bermula dari penggunaan teknologi analog. Konsep analog dan digital sangat berhubungan dengan dunia jaringan. Karena dahulu jaringan internet masih menggunakan konsep sinyal, yaitu sinyal analog, dan kemudian barulah dikembangkan lagi menjadi sinyal digital. Nah, jadi kalau kita bicara analog dan digital, kita juga bicara tentang konsep gelombang sinyal. Lalu apa yang dimaksud dengan analog dan digital? Pengertian analog. Analog adalah sebutan dari sebuah sinyal yang mempunyai bentuk gelombang dengan cara kerja yang berkelanjutan. Sinyal analog membawa informasi data dengan mengubah karakteristik gelombang. Nah, parameter yang digunakan oleh sinyal analog yaitu ada amplitude dan frekuensi. Nah, umumnya gelombang yang ada pada sinyal analog berbentuk gelombang sinus yang memiliki 3 variabel dasar, yaitu ada amplitude dan ada frekuensi lalu fase. Nah, apa itu amplitude, apa itu frekuensi, dan apa itu fase? Nah, kita lihat di sini. Apa itu amplitude, frekuensi, dan fase? Amplitude adalah ukuran dari tinggi rendahnya tegangan dari sebuah sinyal analog. Ya kan? Frekuensi adalah banyaknya jumlah gelombang yang muncul dari sebuah sinyal analog. Sedangkan fase adalah besaran sudut dari sebuah sinyal analog pada waktu-waktu tertentu. Kalau kita lihat di sini, kita lihat, nah ini dia perbedaan sinyal analog dengan digital. Sinyal analog atau isyarat analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter karakteristik penting yang dimiliki oleh sinyal analog adalah amplitude dan frekuensi. Isyarat analog biasanya dinyatakan dengan gelombang sinus, mengingat gelombang sinus merupakan dasar untuk semua bentuk sinyal analog. Gelombang pada sinyal analog yang umumnya berbentuk gelombang sinus memiliki 3 variabel, yaitu ada amplitude, ada frekuensi, dan ada fase. Nah, apa itu amplitude? Amplitude itu merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan dari sinyal analog. Sedangkan frekuensi adalah jumlah gelombang sinyal analog dalam bentuk satuan detik. Nah, jadi amplitude merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan dari sinyal analog. Tinggi rendahnya itu yang mana ini? Ya kan? Tinggi rendahnya. Sedangkan amplitude itu merupakan
Sedangkan frekuensi adalah jumlah gelombang sinyal analog dalam bentuk satuan detik. Frekuensi, jumlah gelombang, ada 1, ada 2, dan seterusnya. Fase adalah besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Nah, ini fase sudutnya ini berapa besarnya. Ini disebut dengan sudut radius. Ini dia. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, lalu bagaimana cara kerja dari sebuah sinyal analog? Cara kerja dari sinyal analog adalah dengan menyebarkan sinyal melalui gelombang elektromagnetik atau gelombang radio yang dilakukan secara terus-menerus. Proses penyebaran sinyal analog sangat dipengaruhi dengan berbagai macam faktor pengganggu. Pengiriman sinyal analog sangat berurutan yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi intinya adalah sinyal analog merupakan sebuah bentuk komunikasi elektromagnetik yang sangat menggantungkan nasibnya pada gelombang-gelombang elektromagnetik. Contoh sinyal analog bisa kita lihat di sini. Nah, ini dia. Ada telepon, ada televisi, ada radio. Kalau kita lihat di sini, kalau kita cari contoh benda yang memakai sistem analog dan sistem digital masing-masing 20 benda. Oh, ini kok malah pertanyaan ini. Kalau kita lihat contoh benda-benda analog ya. Ada jam tangan analog, ada kalkulator analog, ada game remote zaman dulu, ada timbangan analog, ada telepon, ada radio analog, ada pengukur tegangan, ada termometer, ada speedometer, ada remote TV. Kemudian benda digital contohnya handphone, komputer, TV, jam digital, kalkulator digital, timbangan digital, tensi, pengukur tensi darah tinggi, termometer digital, kamera digital, pengukur jarak digital, dan lain sebagainya. Ini contohnya jawabannya. Oke. Nah, jadi contoh alat dengan teknologi analog antara lain ada arloji, ada gitar, ada alat perkusi, ada penghitung dengan tangan, lidi, batu, dan sebagainya. TV analog, telepon analog, radio analog, Walkman, tape recorder, pengembang pita magnetik, faksimili, remote TV, kaset. Contoh alat dengan teknologi digital antara lain jam digital, timbangan, alat musik, DVD player, MP3, AC, telepon seluler, kamera, nah, dan lain sebagainya. Nah, ini dia. Oke. Nah, jadi sebetulnya ada banyak ya contoh benda-benda yang menggunakan teknologi analog ya, yang tentu saja benda-benda yang memanfaatkan sinyal-sinyal analog. Nah, contohnya ini tadi, telepon analog, televisi, radio, dan seterusnya. Jam tangan pun ada yang analog, dan banyak lagi ya, banyak lagi. Kita lanjutkan pengertian dari digital. Nah, sekarang kita masuk kepada pengertian digital. Digital berasal dari kata digitus, dalam bahasa Yunani berarti jari jemari. Apabila kita hitung jari jemari orang dewasa, maka berjumlah 10. Nilai 10 tersebut terdiri dari 2 radix, yaitu 1 dan 0. Ya kan? Karena kalau kita bicara digital, maka kita bicara 2 angka, 1 dan 0. Oleh karena itu, digital merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1, atau off dan on. Jadi 0 dan 1 ini adalah representasi dari off untuk 0 dan on untuk 1. Nah, disebut dengan bilangan biner. Nah, semua sistem komputer menggunakan sistem digital berbasis sebagai basis datanya, dapat disebut juga dengan istilah bit atau binary digital. Jadi digital adalah hasil dari pengembangan temuan dari analog. Sebelum adanya digital, kita sudah terlebih dahulu mengenal analog. Bisa dibilang digital adalah bentuk modern dari analog. Jadi digital ini cikal bakalnya adalah dari teknologi analog, ya kan? Digital itu merupakan inovasi pengembangan dari teknologi analog.
Nah, kita lihat di sini sinyal analog bentuknya seperti ini, sinyal digital seperti ini. Ya, oke, kita lihat. Nah, ini. Jadi, perbedaan sinyal analog dengan sinyal digital. Perbedaan sinyal analog dengan sinyal digital. Nah, tadi mengenai analog ini sudah kita bahas sedikit. Kemudian kita lihat nih pengertian sinyal digital. Sinyal digital itu merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Teknologi sinyal digital hanya memiliki dua keadaan, yaitu 0 dan 1. Sehingga tidak mudah terpengaruh oleh draw atau noise, tetapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Sinyal digital juga biasanya disebut juga sinyal diskret, ya, sinyal yang terpisah. Sistem sinyal digital merupakan bentuk sampling dari sistem analog. Digital pada dasarnya dikodekan dalam bentuk biner atau heksa. Besaran nilainya, satu sistem digital dibatasi oleh lebarnya, jumlah bit atau bandwidth. Jumlah bit juga sangat mempengaruhi nilai akurasi sistem digital. Nah, kalau kita lihat di sini nih bentuknya, bentuk gelombangnya seperti ini. Ya kan? Karena dia merupakan coding ya, coding dari 0 dan 1. Kemudian kita lihat di sini ya perbedaannya, perbedaan sinyal analog dengan sinyal digital. Yang pertama, sinyal analog ini gelombang elektromagnetik continuous yang disebar melalui suatu media tergantung pada spektrumnya, memiliki amplitude yang merupakan sinyal pada satu ukuran waktu dan frekuensi yang merupakan banyaknya gelombang per detik. Nah, kemudian dirancang untuk suara, untuk noise ya. Kemudian perbaikan error sulit kalau kita menggunakan analog. Kemudian mudah terkena noise dan kemudian rentan kesalahan. Nah, kalau kita lihat digital tadi dia lebih lebih dapat mengatasi noise karena dia terdiri dari 0 dan 1. Kemudian yang ini rentan kesalahan. Sinyal analog ya. Kecepatannya rendah. Overhead tinggi. Ini kelebihan panasnya tinggi kalau sinyal analog. Kemudian media penyimpanan sinyal analog adalah pita tip magnetik. Nah, kemudian sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Oke, kalau kita lihat media penyimpanannya itu berupa pita ya, pita tip magnetik. Kaset, kita lihat ya. Nah, itu tempat penyimpanan sinyal-sinyal analog. Sinyal digital. Serangan tegangan yang dapat ditransmisikan melalui suatu medium kawat tersusun atas dua keadaan yang disebut bit, yaitu keadaan 1 yang berarti aktif dan 0 non-aktif. Kemudian dirancang untuk data dan suara. Perbaikan error mudah, lebih tahan terhadap noise, lebih aman dari kesalahan dibanding dengan analog. Kecepatan tinggi, overhead rendah. Untuk menyimpan sinyal digital dapat menggunakan media digital seperti CD, DVD, flash disk, hard disk, dan lain sebagainya. Nah, ini ya. Kemudian sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Nah, jadi bisa kita lihat ya perbedaannya. Ya, perbedaannya antara sinyal analog dan sinyal digital. Kita lanjutkan. Nah, meskipun sama-sama sebuah sinyal analog dan digital, tetap saja memiliki perbedaan. Bukan hanya perbedaan pada namanya saja, tetapi kedua sinyal ini juga memiliki perbedaan pada penerapannya. Walau saat ini sinyal paling banyak digunakan atau diterapkan adalah sinyal digital, bukan berarti sinyal analog sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih banyak teknologi yang menggunakan konsep analog walaupun lebih banyak digital. Artinya antara analog dengan digital itu masih hidup berdampingan.
Karena kenyataannya teknologi di analog pun juga masih digunakan sampai sekarang. Hanya yang lebih mendominasi kita sekarang adalah teknologi digital, karena kita memang sudah berada pada zaman digital sekarang ini. Kemudian digital itu lebih cepat tentu saja, analog lebih sensitif. Ya. Digital lebih cepat. Perlu kita ketahui bahwa sistem digital memiliki kecepatan transfer yang lebih cepat dibandingkan dengan analog, sehingga pengiriman informasi yang dilakukan oleh sistem berbentuk digital akan lebih cepat sampai ke tujuan daripada pengiriman informasi yang dilakukan oleh sistem yang menggunakan konsep analog. Analog lebih sensitif. Jika menggunakan sistem analog akan lebih rentan terhadap berbagai macam gangguan. Nah, itu sudah kita lihat di perbedaan-perbedaan yang kita bahas tadi. Sehingga sedikit saja hambatan yang dilalui oleh analog akan menyebabkan terganggunya transaksi informasi. Sedangkan jika menggunakan sistem digital, hal seperti itu tidak akan menjadi hambatan karena sistem digital diklaim dan terbukti lebih kebal dari berbagai macam gangguan, sehingga penggunaan sistem digital lebih aman. Kemudian kita lihat perbedaan sinyal analog dan digital berikutnya. Digital lebih fleksibel. Dengan menggunakan sistem digital, pengguna atau perangkat yang diterapkan akan lebih memiliki tingkat fleksibilitas tinggi, sehingga memiliki fungsionalitas yang lebih banyak daripada menggunakan sistem analog. Sehingga banyak pengembang yang lebih memilih sistem digital daripada analog. Itu easy save, mudah disimpan. Pengguna sistem digital akan memudahkan proses penyimpanan informasi yang lebih ringkas daripada pengguna sistem analog, karena penyimpanan informasi itu dilakukan oleh sebuah rangkaian pengalian khusus yang dapat melakukan penyesuaian dengan informasi tersebut, sehingga masa penyimpanan itu dapat dilakukan selama waktu yang diperlukan. Nah, kemudian kita lihat ini analog dan digital perbedaannya. Nah, tadi sudah kita uraikan ya di slide kita sebelumnya. Teknik analog ada teknologi lama, digital teknologi baru. Analog dirancang untuk voice, digital dirancang untuk voice dan data, tidak efisien untuk data, opsi-opsi pengujian yang lebih lengkap untuk digital ya. Analog itu bermasalah noise dan rentan error ya, sedangkan digital itu informasinya discrete level, jadi tidak rentan error dan tidak rentan noise. Kemudian yang kelima, kecepatan lebih rendah analog ya dibanding digital. Digital kecepatannya lebih tinggi tentu saja. Analog overhead-nya tinggi, sedangkan digital overhead-nya rendah. Kemudian setiap sinyal dapat dikonversi ke analog. Teknologi digital adalah teknologi yang berbasis sinyal elektrik komputer. Sinyalnya berbasis terputus-putus dan menggunakan sistem bilangan biner. Nah, oke, jadi kalau kita bicara tentang digital, maka kita sedang bicara tentang sinyal. Nah, pada zaman digital ini, apakah hidup kita tergantung sinyal? Ayo, silakan direnungkan. Benar tidak hidup kita tergantung sinyal? Kalau tidak ada sinyal, apakah kita masih hidup? Nah, silakan Anda renungkan itu. Perkembangan teknologi digital ditandai oleh 3 hal. Yang pertama adalah perkembangan komputer ya. Jadi perkembangan komputer ini merupakan tanda dari perkembangan teknologi digital. Nah, komputer itu kan berkembang ya, mulai dari komputer generasi pertama, kedua, ketiga, sampai generasi yang kelima sekarang ini ya. Kita sudah berada pada komputer generasi kelima. Nah, ini merupakan pertanda dari perkembangan teknologi digital ya. Kemudian ada lahirnya World Wide Web atau WWW. WWW. Bukan WKWKWK ya, tapi WWW. WWW berfungsi untuk menyediakan data dan informasi apapun dan dari manapun agar dapat diakses orang lain dari seluruh bagian dunia. Dengan adanya World Wide Web di internet dapat memberikan kemudahan dan kecanggihan pengguna internet secara lebih cepat dan mudah. World Wide Web memungkinkan pengguna untuk berselancar dengan mudah hanya melalui sebuah alamat atau URL atau link. Untuk mengakses World Wide Web perlu menggunakan koneksi
internet. Jadi World Wide Web ini juga merupakan pertanda dari perkembangan teknologi digital. Kemudian tanda berikutnya adalah bermunculan situs jejaring sosial. Contohnya adalah Facebook, WhatsApp, dan sebagainya. Kita lihat di sini. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, Contoh patuh dan taat sosial media. 10 macam media sosial yang paling sering digunakan oleh orang Indonesia. Orang Indonesia aja nih contohnya nih. Oke, kita lihat di sini. YouTube. Nah, YouTube sendiri merupakan media sosial yang memungkinkan para pengguna untuk melihat, mengirim, dan membagi video. Berdasarkan data yang dihimpun dari We Are Social, telah tercatat bahwa 88% orang Indonesia telah menggunakan media sosial YouTube. Ini artinya bahwa dari 150 juta pengguna media sosial di Indonesia, sekitar 132 juta sudah menggunakan YouTube. WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Line, Twitter, Reddit, Pinterest, dan lain sebagainya. Nah, itu dia. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi perkembangan teknologi digital ditandai oleh 3 hal. Yang pertama, perkembangan komputer, lahirnya World Wide Web, bermunculan situs jejaring sosial. Nah, mengenai penyimpanan data digital, media penyimpanan data digital antara lain adalah main memory, hard disk, DVD-ROM, dan flash disk ya. Main memory ini memori utama, kemudian hard disk kita sudah tahu, kemudian DVD-ROM, kemudian ada flash disk. Nah, sekarang kita lihat penyimpanan data digital ya. Nah, oke. Jadi kalau untuk penyimpanan data-data digital itu lebih mudah ya, lebih banyak pilihan untuk tempat kita menyimpan data-data yang kita anggap penting ya. Beda dengan analog ya. Analog itu penyimpanannya dalam bentuk pita magnetik ya, dalam bentuk tape. Nah, oke, kita lihat ini. Penyimpanan digital itu bisa di dalam memori utama, yaitu bisa juga di dalam atau main memory ya, RAM, bisa juga di dalam ROM atau read only memory. Nah, ini dia ROM, gambarnya seperti ini. Ini read only memory, sedangkan ini adalah RAM, random access memory ya. Nah, kemudian ada juga hard disk. Ini dia bentuknya hard disk. Ini juga tempat penyimpanan data digital ya. Kemudian ada yang namanya floppy disk. Ini disket ya, sekarang sudah jarang digunakan ya. Boleh dikatakan tidak digunakan lagi atau mungkin masih ada digunakan, tetapi teknologi itu kan berkembang ya. Sekarang ini flash disk, disket ini sudah digantikan oleh flash disk. Ini dia ya. Dan ini ada juga yang namanya zip drive ya. Kemudian ada yang namanya flash drive, seperti ini bentuknya. Ada macam-macam ya, ada aneka model ini flash drive ini, atau kita sebut sekarang adalah kita sebut dengan flash disk ya. Nah, ini dia. Oke, kemudian ada juga yang namanya compact disk. Ini disimpan dalam bentuk CD, kepingan CD atau DVD. Ya kan, ada CD, ada DVD. Dan nah, ini dia, ini DVD, digital versatile disk atau DVD. Sedangkan ini compact disk atau CD. Dia kapasitas simpannya lebih kecil ini CD ini dibanding DVD. Ya. CD ini ada 700 MB katanya kan ya. Nah, ini berarti dia bisa menyimpan data sebesar 700 MB. Sedangkan DVD dia lebih banyak, dia lebih 4 GB biasanya. Nah, ini dia. Dia mencapai 9 GB bisa tersimpan di DVD. Ya. Digital versatile disk atau DVD. Nah, itu dia. Itu bentuk media penyimpanan data-data digital. Oke, kita lanjutkan.
Kemudian transmisi datanya, kalau kita lihat di sini ya, proses pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data dengan menggunakan komputer atau media elektronik. Nah, transmisi digital merupakan proses pemindahan sinyal digital untuk sinyal digital mengandung data-data dalam bentuk biner untuk pengiriman jarak jauh. Transmisi digital memerlukan alat pengulang atau repeater. Nah, jadi sebetulnya sinyal digital ini tidak bisa menjangkau jarak yang jauh ya, dia jarak jangkauannya lebih dekat dibanding analog ya. Namun ini bisa diperjauh jaraknya dengan bantuan alat pengulang atau repeater. Nah, yang menghasilkan sinyal sebagai 1 atau 0 sehingga tidak terjadi distorsi. Transmisi digital adalah pengiriman informasi melalui media komunikasi fisik dalam bentuk sinyal digital. Sinyal analog harus didigitalkan sebelum dikirim. Nah, ini disebut dengan transmisi digital. Lalu transmisi data sinyal analog ya. Transmisi data untuk sinyal analog biasanya disebut broadband. Sinyal analog adalah gelombang elektronik yang bervariasi dan secara kontinu ditransmisikan melalui beragam media tergantung frekuensinya. Sedangkan sinyal digital itu adalah sinyal untuk menampilkan data digital. Media transmisi data. Transmisi data tidak akan ada jika tidak ada medianya. Medianya itu ada dua, ada internal dan ada eksternal. Internalnya yaitu bus atau kabel yang terdapat pada internal komputer. Sedangkan eksternal yaitu kabel eksternal atau wired atau wifi. Nah, jadi kita lihat ya, media transmisi data ini ada kabel, menggunakan kabel atau wire. Nah, kabel biasa digunakan untuk melakukan proses transmisi. Kabel dapat beberapa macam ya sebenarnya. Ini kita lihat ya, kalau transmisi datanya menggunakan kabel. Seperti ini kabel yang digunakan untuk transmisi datanya. Ada macam-macam sih kabel yang digunakan. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari yang keduanya itu menggunakan nirkabel atau wireless tanpa kabel ya. Sering disebut wifi atau wireless. Nah, wifi hanya dapat mentransmisikan data atau mencari data yang biasa kita lakukan sehari-hari, tetapi wifi tidak bisa digunakan sebagai pemandu. Ya, seperti rider tidak bisa dia. Ya, begitu. Nah, ini bentuknya sinyal wifi. Oke, kita lanjutkan. Jalur transmisi data. Jalur transmisi data adalah cara dalam mengirimkan informasi atau data, yaitu dengan bantuan alat-alat lain. Caranya ada 3 macam sebetulnya ya. Ada multicast, ada broadcast, dan ada unicast. Kita lihat di sini. Ini ada unicast, ada broadcast, dan ada multicast. Nah, kita lihat. Multicast itu apa? Multicast adalah proses komunikasi yang dilakukan dua alat yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan alat yang disebut dengan server. Multicast. Nah, ini dia multicast. Dia menggunakan server. Nah, kemudian kalau kita lihat broadcast, broadcast adalah alat yang terhubung dengan berbagai alat lainnya. Kerja alat ini adalah hanya dapat mengirimkan data atau informasi, tetapi tidak dapat menerima data tersebut dari alat lainnya. Contoh televisi yang biasa kita tonton. Nah, itu broadcast ya, penyiaran TV, radio. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, broadcast. Ini dia broadcast. Ya, ini dia broadcast. Lalu unicast. Unicast, kita lihat unicast. Unicast sebenarnya sama dengan multicast. Perbedaannya multicast dapat dilakukan oleh banyak atau di alat yang sama. Unicast sebenarnya sama dengan multicast. Perbedaannya multicast dapat dilakukan banyak orang di alat yang sama. Contoh, jika A dapat mengakses internet, maka B juga dapat mengakses internet. Tetapi jika unicast, hanya 2 orang saja yang dapat mengakses itu. Jadi unicast ini hanya 2 orang saja yang dapat mengakses. Kita lihat unicast.
Nah, ini dua unicast ya. Jadi hanya 2 orang saja. Sedangkan broadcast itu ada banyak. Nah, ini perbedaannya. Oke, kita lanjutkan. Kelebihan dan kelemahan teknologi digital. Kelebihannya ya, kita lihat nih, keutuhan data pada saat transmisi. Jadi data di saat ditransmisikan itu tidak mengalami korup ya, tetapi datanya utuh saat ditransmisikan. Kemudian sistem komunikasi yang fleksibel, dan kemudian efisiensi biaya. Lalu dalam penggunaan relatif lebih mudah. Kemudian kesalahan dapat diminimalisir, kemudian efisien waktu, kemudian kualitas sinyal yang diterima jauh lebih tinggi. Nah, ini dia kalau kita menggunakan teknologi digital. Nah, ini kelebihannya. Tetapi dia juga memiliki kelemahan. Kelemahannya seperti berikut. 1. Membuat kita malas atau mengurangi kreativitas. Kemudian rentan rusak. Kemudian kesalahan saat digitalisasi. Dominasi dunia oleh teknologi digital, kemudian investasi publik. Itu kelemahan dari teknologi digital. Oke, kita lanjutkan. Berikut contoh-contoh teknologi digital: komputer, kamera digital, handphone, TV, LCD, dan lain sebagainya. Manfaat teknologi digital, kita lihat ya. Jadi teknologi digital ini pun bermanfaat di bidang pendidikan, di bidang hankam, di bidang hukum dan kriminalitas, bidang hiburan, bidang perdagangan. Nah, oke. Ya, itu dia. Nah, demikianlah materi kita di pertemuan kita yang ketiga ini. Nah, ada tugas yang harus Anda kerjakan ya. Di sini ada manfaat teknologi digital di bidang pendidikan, di bidang hankam, di bidang hukum dan kriminalitas, di bidang hiburan, di bidang perdagangan, ya. Nah, silakan Anda cari ini di bidang pendidikan ini, teknologi digital yang digunakan apa saja, kegunaannya apa saja, tentu saja manfaatnya apa saja. Begitu juga di bidang hankam, apa saja teknologi digital yang digunakan di bidang pertahanan dan keamanan ini. Apa yang digunakan, namanya apa, kegunaannya apa, ya kan, manfaatnya apa. Di bidang hukum dan kriminalitas juga seperti itu. Apa yang digunakan, namanya, kegunaannya apa, deskripsikan sedikit. Bidang hiburan, bidang perdagangan. Jadi silakan dicari ini, ya kan, apa saja teknologi digital yang digunakan pada bidang ini, kemudian kegunaannya apa, manfaatnya apa. Itu tugasnya. Nah, kemudian tugas yang kedua, ya kan, ada 2 tugas sebetulnya ya. Ini yang keduanya adalah mencari ini dia ya. Jadi contoh-contoh teknologi analog dan teknologi digital. Nah, ini ada contoh benda yang merupakan teknologi analog dan contoh benda yang merupakan teknologi digital. Nah, misalnya contohnya ada jam tangan analog, kalkulator analog, gimbot, timbangan analog, telepon, radio analog, pengukur tekanan, termometer, speedometer, remote TV, dan sebagainya. Benda digital ada HP, ada komputer, ada TV, ada jam digital, ada kalkulator digital, ada timbangan digital, jenis tensi darah digital, termometer digital, kamera digital, pengukur jarak digital. Jadi ini sebetulnya ada banyak kesamaan ya yang menggunakan digital ini, karena digital ini sendiri pun merupakan pengembangan dari teknologi-teknologi analog ini. Nah, tugas Anda adalah mencari mencari contoh dari ini. Misalnya jam tangan analog, Anda cari gambarnya, berikan deskripsinya, keterangannya. Nah, begitu juga yang analognya, yang analog dan digitalnya. Misalnya jam tangan analog seperti ini nih, jam tangan digital contohnya seperti apa. Begitu. Ya. Jadi, begini, sederhananya Anda cari nanti contoh benda-benda yang merupakan teknologi analog, ya kan? Berikut gambar dan berikut keterangannya, deskripsinya tentang benda tersebut. Nah, lalu
Digital juga seperti itu. Anda cari benda yang merupakan teknologi digital, cari gambarnya, keterangannya, dan kegunaannya, jelaskan. Yaudah, masing-masing 5 saja. 5 contoh benda analog dan 5 digital. Ya kan, tambah tugas yang tadi, berarti ada 2 tugas yang Anda gabungkan dalam 1 tugas saja. Buat dalam bentuk laporan saja, dalam bentuk report, ya kan. 1 report itu berisi ini, contoh benda analog, dan kemudian yang tugas yang saya kasih di sini. Nah, ini nih. Oke, nah, silakan dikerjakan. Ya, demikian saja pertemuan kita yang ketiga dalam mata kuliah teknologi digital. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.